Iya. Aduh, masih belum selesai. Aduh, kalau kita simak pidato Presiden Joko Widodo di depan kader Golkar pada penutupan Munaslup Golkar, ini banyak sekali bahasa-bahasa satir atau bahasa-bahasa sindiran yang terkadang saya juga ketawa juga. Cuman karena ketawanya lagi kayak begini jadi nggak bisa ngakak. Ya maklum ya teman-teman ya. Aduh, apa itu yang membuat kemudian ketawa? Setidaknya ada 3 yang saya bisa highlight. Satu, bahwa Presiden Jokowi itu nyaman, teduh, adem di bawah pohon beringin. Ay, aduh. Kemudian yang kedua, ya, nah, adem dibanding partai yang no, partai yang no, partai yang itu tuh, dibanding partai yang itu. Ini persepsi saya. Yang kedua, di Golkar ini partai terbuka, bahkan mengistilahkan Presiden Jokowi adalah kalau perusahaan bisnis itu TBK. Ya, karena memang semenjak berdirinya Partai Golkar sampai dengan hari ini terus berganti-ganti pimpinan dan ketum. Sementara partai yang ono ini persepsi saya. Dari semenjak lahir atau berdirinya partai sampai dengan hari ini masih belum mau diganti. Ya. Aduh. Pinter ini Pak Presiden ini kalau ya sedikit nyenggol-nyenggol orang gitu ya. Dengan bahasa yang halus. Dan yang ketiga yang sekarang lagi rame di media sosial dan demo-demo di Jakarta adalah perihal keputusan MK dan perubahan undang-undang pemilu di balik DPR RI. Seperti apa video lengkapnya? Check it out. Partai yang besar, partai yang kuat, yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Iya. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Iya. Itu ya. Siapa yang kesindir? Ya. Kayaknya gue lebih nyaman deh di sini. Kayak ini partai lebih damai deh. Ya. Dan lebih adem, nggak panas terus tiap hari. Kalau yang partai ono kan bawaannya panas melulu tiap hari. Marah melulu bawaannya tiap hari. Curiga melulu tiap hari bawaannya. Fitnah melulu tiap hari bawaannya. Ya itulah yang seringkali Presiden Jokowi sampaikan. Drakor. Aduh, ini udah persis drakor. Ya, kalau di Golkar nyaman, adem, teduh, damai. Alah, itu adalah fakta yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, mungkin juga fakta yang dirasakan sampai dengan malam pada saat Presiden Jokowi memberikan pidato penutupan Munaslup Partai Golkar. Ya, simak yang berikutnya. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Iya. Dan kita bisa lihat,
sejarah-sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, ada juga yang dari Sumatera, Bapak Abu Rizal Bakri, dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah, ada juga yang dari Sulawesi, Bapak Yusuf Kalla dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Iya. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Iya. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Iya, itu adalah pernyataan tegas Presiden Joko Widodo bahwa Golkar partai yang sangat teduh, bahkan lebih teduh dibanding yang lain. Karena beberapa keunggulan termasuk yang barusan disebutkan adalah Partai Golkar pluralisme cukup terbuka dan ganti-ganti pemimpin setiap kali periode, tidak seperti yang Nono. Nono yang nggak pernah mau diganti ketumnya, katanya masih hebat katanya. Hai! Terus pura-pura loh, pada nggak mau itu kenapa toh? Saya lagi, wong saya itu sudah 77 tahun kok masih dipilih lagi. Saya kan juga mau istirahat. Iya. Gayanya men. Aduh. Coba kita simak yang berikutnya. Apalagi kira-kira yang disenggol sama Presiden Joko Widodo. Simak videonya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Iya, cukup jelas ya. Ini sebenarnya Jokowi juga nggak mau ngomong. Di luar ini Presiden Jokowi juga mengadakan konferensi pers, pernyataannya sama. Loh, kita ini kan ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif. Presiden Jokowi berada di eksekutif. Ya, dan tidak pernah campur tangan, berurusan, bahkan menghormati seluruh keputusan yang dibuat oleh yudikatif, apa itu MK, MA, lembaga hukum lainnya, kejaksaan dan lain-lain. Kemudian jika Jokowi menghargai
legislatif. Apa itu DPR yang kemarin sedang merevisi undang-undang pemilu. Jadi kelompok kadrunista, penyinyir, dan pembenci Jokowi masih terus-menerus menyalahkan Jokowi. Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Kucing hilang Jokowi, ban mobil kena paku, bocor Jokowi. Ini miring semua pada. Udah jelas-jelas disampaikan, dibantah oleh Presiden Joko Widodo. Dan tidak pernah ikut campur tangan dan menghargai keputusan apapun yang dihasilkan dari yudikatif dan legislatif, tidak ikut mencampuri urusan itu. Kenapa yang dituduh masih tukang kayu, terutama kelompok-kelompok penyinyir nih. Kalau orang diam, terus-terusan dipojokkan, terus-terusan disalahin, terus-terusan difitnah, loh, ya ada saatnya dia tidak akan diem loh. Alamak. Oke ya, mudah-mudahan kita bijak dalam menyikapi masalah, karena hari ini sedang terjadi demo di mana-mana, dan saksikan video yang berikutnya. Demo di Jakarta yang sekarang sedang ramai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.